Pangapunten niki wau kula terlambat. Nggih. Biasanya kula jam 6 kirang 20. Ini kelingan dari Cina kita kula kepengen tadi iwak. Betul kesannya kita ketuaan biji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'du. Hadratan karamin dumateng para alim, para ulama, para penulis suriah dan bidiyah ranting, para banok ketua lembaga, serta kepada para hadirin jamaah pengajian ahad pagi kami mulia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan bukti kebahagiaan sekalian hingga menika alhamdulillah saged sesarengan hadir dumateng Masjid Darussalam untuk bersama-sama mengikuti kegiatan rutin yang dilakukan oleh bidang pengajian ahad pagi di bawah koordinator Bapak Haji Maskur. Kedua kalinya salawat masalah mudah-mudahan senantiasa tersanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua di jalan yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala. Dumateng para bapak ibu hadirin ingkang minulya, alhamdulillah beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh Majelis Wakil Jabat Nahdlatul Ulama alhamdulillah sudah berjalan, dan alhamdulillah sekali kegiatan yang dilakukan kemarin terkait dengan Hari Santri Nasional secara keseluruhan bisa dilaksanakan dengan sukses, yang itu ditandai dengan hadirnya dari peserta upacara yang itu tidak diprediksi oleh panitia penyelenggara. Perlu kami sampaikan dumateng para bapak dan ibu sedaya ingkang minulya bahwa pelaksanaan kegiatan Hari Santri Nasional itu kemarin memang di antara iya dan tidak. Tetapi dari pengurus MTJ-NU ada sebuah kekuatan yang maha dasar untuk pada hari momen seperti itu dilakukan kegiatan yang itu bisa kemudian dimunculkan, digambarkan bahwa kekuatan daripada NU yang ada di Kecamatan Genteng ini tidak bisa dilakukan. Sehingga dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh panitia, alhamdulillah kemarin bisa dilaksanakan sebegitu meriah. Ketika Bapak Ibu kemarin tidak bisa hadir, panjenengan bisa melihat di YouTube yang mungkin sudah di-share banyak sekali, di antaranya oleh YouTuber kita Haji Mukti. Silakan di-share, silakan kemudian di-like para Bapak dan Ibu. Agenda kegiatan yang panjenengan tidak bisa hadir semuanya bisa dilihat dalam gambar tersebut. Hal ini menunjukkan para bapak dan ibu sekalian bahwa kekuatan NU yang ada di Kecamatan Genteng saat ini sebetulnya sungguh luar biasa. Akan tetapi kekuatan yang luar biasa itu ketika kemudian tidak didukung oleh panjenengan semua, dari elemen yang terbawah, dari pengurus ranting baik itu yang ada di MPJ, baik itu yang ada di Muslimat, baik itu yang ada di Ansor, ISNU dan bank-bank yang lain, tentu tidak akan bisa terlaksana sebagaimana yang menjadi harapan kita. Karena apa? Tidak ada semacam koordinasi, persatuan dan kesatuan yang ada di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Sehingga monggo dari momen kegiatan Hari Santri Nasional yang seperti itu menjadi sebuah spirit bagi kita, sebagai sebuah penyulut kekuatan akan keorganisasian kita, sehingga apapun itu yang dilakukan oleh NU tidak usah kemudian panjenengan sedaya ini menanti-nanti yang namanya undangan, pemberitahuan dan sebagainya. Ketika ada kata-kata NU sudah panjenengan tidak usah ragu-ragu untuk hadir. Jangan ragu-ragu, aku kan diundang, aku terus salah, nggak usah. Monggo sejak hari ini ketika ada dung yang nama NU, monggo kita semua bisa hadir pada kegiatan apapun yang dilakukan oleh
Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, apa sih sebetulnya kegiatan yang kita ikuti dalam kegiatan daripada Santri Nasional Indonesia, Hari Santri ASN, Hari Santri Nasional. Ini adalah wujud dari sebuah perjalanan panjang yang dilakukan oleh Mbah Kiai Hasyim Asy'ari dalam rangka mengusir penjajah di agresi militer yang kedua, yang itu sangat berkaitan sekali dengan peristiwa yang ada di Surabaya, sehingga peristiwa yang dilakukan seperti itu akan patut diwarisi oleh kita menjadi pejuang-pejuang penerus daripada Nahdlatul Ulama. Tentu akan berbeda Bapak Ibu masa perjuangan dulu dengan yang sekarang. Ketika dulu kita harus memanggul senjata, ketika kita dulu perjuangan harus membawa bambu runcing, ketika dulu kita harus membawa berbagai macam peralatan yang itu memang secara khusus dilakukan dalam rangka mengusir penjajah. Tetapi saat ini bukan itu lagi. Hari ini banyak tantangan yang harus kita lakukan kaitannya dengan perjuangan yang dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Salah satunya kalau kemarin mungkin dalam bentuk-bentuk aliran-aliran yang begitu banyak hadir di tengah-tengah kita, yang itu jauh dari nuansa Nahdlatul Ulama, banyak sekali menyerang lembaga-lembaga kita. Di antaranya adalah sarana-sarana ibadah kita, baik itu musola-musola yang berada di kampung, bahkan mungkin masjid-masjid yang berada di kota-kota. Nah, hal ini kayaknya kemarin sudah bergeser terkait dengan itu, tetapi kita tetap harus waspada, sehingga Bapak Ibu, ada beberapa yang musola itu sebetulnya adalah milik Nahdlatul Ulama, tetapi ketika kemudian sepi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh nuansa Nahdlatul Ulama, maka diplot sebagai sarana ibadah aliran di luar Nahdlatul Ulama. Maka dari itu Bapak Ibu, monggo jangan sampai yang namanya sarana ibadah kita ini disepikan dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Nahdlatul Ulama. Sejak hari ini monggo kegiatan-kegiatan yang dilakukan di musola-musola, di masjid-masjid, paling tidak monggo panjenengan bisa berinspirasi dari kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Minimal ada satu kegiatan yang rutin yang dilakukan di masing-masing sarana ibadah. Ini penting. Dan perlu kami sampaikan yang terakhir bahwa pada tanggal 30 Oktober akan dilakukan kegiatan peringatan Maulid Nabi sebagai rangkaian dari peringatan Hari Santri Nasional. Pesan kami kepada panjenengan, monggo woro-woro ini untuk disampaikan kepada warga Nahdlatul Ulama yang berada di lingkungan panjenengan sendiri, dengan pesan tanpa ada surat, tanpa ada undangan. Ketika panjenengan mendengar ada kegiatan yang di sana ada tulisan M dan U, segera panjenengan bersama untuk hadir bersama-sama di kegiatan-kegiatan, baik itu yang dilakukan oleh Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama ataupun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang lain di tingkatan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Demikian para Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan hari ini. Alhamdulillah bersejahtera Allah. Selanjutnya dari kami bisa menyampaikan banyak terima kasih kepada panjenengan yang dari awal hingga akhir dengan istiqomah melakukan kegiatan, menghadiri kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Wakil Cabang. Kiranya demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, demikian sepatah dua kata-kata yang disampaikan oleh Bapak Ketua Tanfidiyah MGC NU Kecamatan Enten. Bapak Ibu hadirin kami hormati, penegak fadilah pun Kiai Haji Agus Riza Aziz Isam
si Isa sampai tahun di tempat oleh panjenengan. Mudah-mudahan Pak Dokter terus dia fokus malam. Saya tidak tak sampaikan tadi Gus, sudah saya sampaikan beliau tidak mau dipanggil kiai haji, tidak mau, cukup hajinya saja kata. Ya. Tapi betul kuat. Alhamdulillah, tegas saya menyampaikan hari ini tidak boleh kiai, tetapi Gus. Dikatakan baca betul itu saya kepengen secara syar'i kan betul rasa orang itu minta dihargai itu enggak boleh. Tetapi yang lain harus ngerti. Gitu. Jadi orang lain harus mengerti bahwa siapa yang harus dihargai, siapa yang harus dihormati itu ada tatanan karena terus. Dan jadi kalau kita menghargai dengan terus. Tapi terpaksa dia tidak mau dia mengkebun setelah terus sakit haji, sakit Gus, apa saja bisa. Dan satu sih terus bangun Bapak Ibu hadirin yang terhormati, monggo kita bersama mendengarkan tausiah atau mau itu masalah ingkang badhe dipunakaraken dalam salebetipun Gus Rizal. Jadi mau sebelum pewarna dibawa mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan nanti bermanfaat kami berulang panjenengan sami, terutama dalam hal mencari ilmu, menambah wawasan dalam rangka untuk kebutuhan hidup sehari-hari, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau waktu seluruhnya kami aturkan. Biasanya masih tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wa rahim wa rahmatullahi. Para masyayikh yang senantiasa kami muliakan, Rogi Syuriah, Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama, Kecamatan Genteng, hadir rekan-rekan panjenengan ketua Tanfidiah. Saya menjadi sebuah yang kemauan para kiai, para masyayikh, sesepuh dalam menilai rajin tenan, mengiling-ilingaken eksotik namun alhamdulillah, sedaya kemawon para hadirin, para bapak ibu ingkang minulya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita bisa bersilaturahim bertatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam mari senantiasa kita senandungkan kagem junjungan kula panjenengan sedaya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melakukan transformasi zaman dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah Aiminatul Madinah. Selanjutnya secara pribadi dalam mengaturkan kembali atas kesediaan panjenengan sedaya. Yang kedua kalau dihindari ini malih, kalau pikir gak malih-malih karena saya cinta saya cenderung mana. Mugi-mugi saya meningkatkan meningkatkan tali silaturahim. Kula panjenengan sedaya amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cara ini gimana? Wah, betul jam 7 merampung ya jangan. Kan baru jam 7 ya. Terus pergi Jember setengah kali terus. Kita tak siap-siap.
ngaji napa subuhan terus ngaji kalencang biasa. Kale kadang sirap-sirap dagang. Mungkin kan mau paling kan istiqomah kali Allah Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang senantiasa kami muliakan, kiranya menjadi sebuah optimisme di antara kita sekalian bahwa hari ini alhamdulillah merupakan refleksi dari nopo ingkang sampun dinyatakan dari Al-Quran, bahwa pulau panjenengan ini dikirim seorang nabi, yaitu asmanipun Nabi Muhammad SAW, yang tujuannya yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum kitab wal hikmah. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Terus yatlu alaihim ayati, kita semua dibacakan tanda-tanda kekuasaan Allah melalui Al-Quran. Wa yuzakkihim, mensucikan hati kita sekalian. Wa yu'allimuhum kita, termasuk ayat-ayat kauniyah yang sangat banyak yang tentunya harus menjadi refleksi di antara kita bahwa semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan bukti wujud keberadaannya, eksistensinya di tengah-tengah kehidupan manusia. Yang ingin saya tekankan di ayat setelahnya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Wa akharina, dan selain bangsa yang ummiyin tadi, yaitu bangsa Arab, lamma yalhaqu bihim aisha yalhaqu nabihim, bakal nusuli Arab dari Islam. Islam itu berkembang kemudian wonten teng Hijaz, wonten teng Mekah Madinah. Mulai berkembang di seantero di sekitarnya. Turki itu bangsane asmane Anatolia. Kemudian Yordania, Palestina niku bangsane asmane Suryani Ibrani. Kemudian kalau bergeser ke Mesir, bangsanya namanya Kipti. Indonesia Kiptiah katanya. Ini jenenge Kiptiah, ini kan jenenge Kipti. Nah, Persia juga menjadi satu bangsa yang menjadi cikal bakal berkembangnya nalar di dalam Islam. Sehingga ilmu nahwu yang ditulis kalian Imam Sibawayh sebagai bapaknya ilmu nahwu itu justru munculnya dari bangsa Persia, dari satu daerah namanya Sonhaj. Wa nahwu aula awalan ayyulama idil kalam dunahu la yufhama. Karena ilmu fikih atau usul fikih, siapa yang mengenalkan adalah Abu Hanifah dari Persia. Jadi sampai-sampai dinyatakan kalian Imam Syafi'i ar-rijalu fil fiqhi yarun li Abi Hanifah. Kalau wong peduli konsen terhadap ilmu fikih, maka dia merupakan bagian dari keluarganya Abu Hanifah. Ini justru muncul bukan dari bangsa Hijaz yang Arab, tapi justru muncul dari sekitar wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Nah, maksud dalam ini satu optimisme. Ternyata Islam yang dulu segitu kecilnya hari ini sudah menjadi 1,7 miliar, masuk ke berbagai belahan negara ini dengan cara dan proses yang berbeda-beda yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Prinsipnya pun ya ayyuhalladzina amanu la yadurrukum man dhalla idza hadaytum. Kali-kali hidayah ini pun mampir teng anak kula panjenengan. Silakan anak masyarakat kita, pemuda kita mau berkembang ke seantero dunia manapun, menjadi manusia global yang bisa berkontribusi di berbagai negara mana,
memang gak akan sebab di situ akan tumbuh benih-benih orang yang senantiasa sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh sederhana saat niki mangke umpamane Islam ternyata masuk era Eropa berarti gak Allah Akbar. Soalnya Allah Akbar dan lampu merah sampai negara dikecek kalau polisi negeri kota. Ternyata Islam masuk Eropa justru dengan sepak bola. Dulu era kecil saya tahun 94 itu sepak bola Muslim itu satu yang saya kenal. 94 itu mulai senang Piala Dunia. Itu satu-satunya pemain Islam itu Aaron Winter. Hanya satu Aaron Winter orang Belanda yang katanya berkebangsaan atau berketurunan Indonesia. Nanti itu 98 muncul eranya Zinedine Zidane. Akhirnya orang Indonesia tafakulan anaknya ingin disobal barat disenangi Zidane. Betul ya? Sadar putarnya terjadi Zidane. Gini betul? Zidane. Mulai enten eranya Zidane, enten Youri Djurkaeff, tapi tidak banyak. Tapi begitu setelah 2000 ke atas, Masya Allah membanjir pemain Muslim yang masuk ke Eropa. Saat itu diabsen Liverpool, Mohamed Salah, Sadio Mane, Naby Keita, Manchester City, Riyad Mahrez, Ilkay Gundogan, Benjamin Mendy, Real Madrid, Karim Benzema, Ferland Mendy, sampai ke apa ini? Soalnya kita keren Gusti Allah dan dari Islam Jaya ini ada di antaranya. Paris Saint Germain itu asmane Achraf Hakimi. Kepada apa ini Yahudi dan Islam ini. Kalau ciri-ciri betul hari dihitung kali. Yang asmane Anwar El-Ghazi. Wah, banyak sekali. Bahkan akan pernah menjadi satu pemain yang memecahkan rekor transfer pemain termahal dunia. Asmane Paul Pogba. Manchester United saat ini berpindah malah ke Juventus. Dan ini adalah bukti-bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala ternyata mengenalkan Islam di berbagai belahan dunia dengan cara. Dan itu sampai bikin wonten lagu-lagu yang dikarang oleh orang Liverpool, supporter Liverpool atau sudah Liverpool juara Premier League itu sampai wongi cara diterjemahnya itu gara-gara Muhammad Salah aku pengen Muslim, gara-gara Muhammad Salah aku pengen sopo masjid. Ini kok supporter nyanyi untuk itu di bahasa Inggris ini. Ini salah satu contoh. Rumia di saat kecil dalam ya, tasik di putih bepergian ke wilayah-wilayah keluar kota kan, angel Pak Patus, genampiran pengen mandek ke rumah makan satu soalnya ini atau angel, gitu betul. Saat ini alhamdulillah setiap kali kita keluar kota di pom bensin juga ada musolanya, di setiap rumah makan juga mesti ada musolanya. Alhamdulillah. Yang unik lagi Rusia 91 Uni Soviet runtuh, ternyata pecahannya jadi negara Islam rata-rata. Kirgistan, Turkmenistan, Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan. Mungkin bongsanya ketan itu lah. Itu rata-rata semuanya menjadi satu negara yang kan. Kenapa? Salah satu jawabannya ternyata ketika mereka yang menggelurakan semangat berislam itu ditahan dan diasingkan di dalam penjara bawah tanah dan lain, ternyata di dalamnya tetap melakukan tafaqquh fiddin, tetap melakukan pengajaran sehingga ketika Uni Soviet runtuh maka mereka pun berkonsolidasi menjadi satu negara Muslim. Di Korea memiliki sekitar puluhan ribu anak-anak kita, saudara-saudara kita yang menjadi saksi betapa Allah Subhanahu wa taala juga nampaknya akan mengarahkan ke sana. Ya, 50.000 orang semakin setiap dintennya yang kerja, yang sujud dengan sanipun Gusti Allah. Bisa jadi Gus Bahari sehingga nanti saya akan di sana itu unik karena tidak bisa bikin masjid setapak atau masjid tapak, maka mereka bikin yang di gedung bertingkat. Ada satu gereja, lantai 2 masjid. Biasa kan tadi. Lantai 3-nya diskotik bapak-bapak. Jadi utama ibadah kata diskotik, gereja, terus masjid dua dewi.
Jadi arep la ilaha illallah wajib bisa. Jadi nah inilah bukti kenyataan dan fakta yang kita lihat saat ini. Nah, maksud dalam, nah ini adalah napa Allah Subhanahu wa taala awalam yaro anna na'til arda naqsuha min atrafiha. Saat ini adalah awalam yaro anna na'til arda ay na'til Islam fil ardh wa naqsuha min atrafiha. Islam ini dibuka begini luasnya. 2050 sudah diprediksi akan menyalip Katolik sebagai agama dengan percepatan tertinggi di dunia. Wanangku sudah min atrofiha lian itu dikurangi sedikit. Sudah mulai banyak juga keterangan di Amerika misalnya, di Eropa sebagian gereja yang karena kosong kemudian disewakan menjadi masjid. Arsitekturnya sudah mulai dirubah-rubah menjadi masjid, disewakan. Bahkan sebagian sudah ada yang dibeli untuk menjadi masjid. Dan ini mestinya harus menjadi kebanggaan kita. Dikilah leres namun dinyatakan Allah Subhanahu wa taala memang walillahil izzatu walil rasulihi walil mukminin. Memang izzah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, milik Rasul dan milik orang Islam. Nah, inilah kalau kita harus menjadi motivasi pulau panjenengan. Dan terus dipergusaran itu supaya Islam juga kajian Nabi itu memberikan warning, peringatan kepada kita. Kok Islam senajan to akeh aja gur dadi buih di lautan. Dia menjadi buih di lautan yang tidak memberikan kontribusi apapun. Atau ketok akeh jumlahnya tapi gak ketok kontribusi. Nah, gitu loh. Nah, ini penting kula panjenengan di dalam rangka untuk berislam secara kafah. Dan ini mari di dalam kita ini dimodali oleh Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Tiang Saudi, tiang Amerika, tiang Eropa, tiang Indonesia modal dari Allah sama, yaitu 24 jam. Kalau kita belajar misalnya mereka lebih bagus, mereka lebih disiplin, mereka lebih mendapatkan manfaat dari setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya memang karena mereka mengisi 24 jamnya lebih baik daripada mereka. Bagaimana misalkan seperti yang dicontohkan oleh almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, kalau Anda kehilangan dan sesuatu di bandara, maka tinggal mencari di lost and found sudah ketemu. Kalau saya pernah ketinggalan HP di taksi yang sudah beberapa jam lamanya, ternyata supirnya muter-muter hanya untuk mencari siapa pemilik HP ini dan diantarkan. Di Indonesia HP ini enak malah ora enak digoleki. Nek teknik kok ora enak iso dibalik. Kita benar. Mereka bekerja lebih berkeringat, berangkat jam 4, jam 5, jam 6 pagi, pulang petang, berkeringat. Nggak apa dewe insyaallah lebih keringat terlek mangan pedes timbangannya negara ini. Sehingga apa? Hikmah itu banyak dititipkan oleh Allah di sana. Karena itu kan al-hikmah dhalatul mukmin. Hikmah itu barang berharganya orang mukmin. Ainama wajada akhadha sampeyan nemu di perkara api, berarti hakikatnya milik Anda, milik sampeyan umat Islam, ambil. Karena itu sesungguhnya milik Anda. Nah, ini psikologi itu penting. Yang oleh Allah dititipkan ke sana. Jepang, di mana negara-negara maju sangat. Nah, inilah yang saya kira menjadi penting sebab Rasulullah itu mewariskan di dalam 24 jam itu mewariskan ilmu dan akal. Guru-guru kita, para kiai-kiai kita itu mewariskan ilmu wal hal. Al-ilmu bitta'allumi wa dirasah wal halu bisuluki wasyuhbah. Ilmu dengan ta'allum wa dirasah. Kalau kita semuanya ingin memperoleh ilmu yang banyak, yang bermanfaat, sahabat itu waktu 70 orang yang setiap hari ngempel ke Masjid Nabawi menerima pengajaran Kanjeng Nabi. Di antara yang diketuai oleh asmane sahabat Abu Hurairah, ashabus suffah. Niku ngempel ke Masjid Nabawi menerima pengajaran Kanjeng Nabi. Sehingga kalau panjenengan lek ngaos hadis niku rata-rata insyaallah nggih niku rawahu Abu Hurairah sekali kada. Rawahu Abu Hurairah.
ruwahu Jabir, ruwahu Abbas dan seterusnya. Memang karena 70 orang ini yang disebut sebagai ashabus suffah ini sehari-hari ngeper ke Masjid Nabawi menerima setiap pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tapi Kanjeng Nabi juga mewariskan hal perilaku yang diwarisi oleh para sahabat-sahabat utamanya. Contohnya pun sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Bakar pun boten sempat, pun boten sempat untuk mendeprok ngaji setiap hari kali Kanjeng Nabi. Soalnya dari pengurus pondok ya. Jadi wis kudu mengkonsolidasi Islam bukan hanya dari sisi ta'alum wa dirasah, tapi dari sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa bernegara. Kalau pengurus pondok itu wis keblasok dari pengurus, makanya pengurus pondok itu gak lewat jalur ta'alum wa dirasah. Waktu awal-awal pondok rapat tenanan ngaji, wis mulai jadi pengurus kok bodoh, Pak. Insyaallah bablas nek bodone. Soalnya apa soalnya? Ora sempat ngaji. Bablas bodone lah. Abu Bakar ini sampai dipuji kalian Kanjeng Nabi. Kullu ma syabbahu fi qalbi qad syababtu fi qalbi Abi Bakrin illa darajatan. Setiap yang ada pada diriku wis tak sokne kabeh dengan Abu Bakar kecuali setunggal derajat kenabian. Niku hal, niku perilaku. Setiap yang ada pada diri saya telah saya tuangkan dalam Abu Bakar kecuali satu hal, derajat kenabian. Sampai-sampai malaikat Rasulullah pernah satu ketika penasaran sebenarnya dengan Nasyul Ibad ini. Jane piro amal soleh Umar karo Abu Bakar iki piro. Nimbali malaikat Jibril, sifli min hasanati Umar. Tunjukkan saya amal solehnya Abu Bakar Umar. Kepada malaikat Jibril, ya Rasulullah ya Muhammad. Lau ju'ilatil abharu midada wal asyaru aklama ma takfiha. Umpama kok pulpen iku dadi napa wit-witan teng dunya iki dadi pulpen. Lautan ini dados tintane boten cekap nulis api Sayyidina Umar. Saking api ini ku lek umpama Sayyidina Umar lewat lawang niki ngene mawon setan ku minggir ora wani lewat lawang sing dilewati kaliyan Umar. Lah awake kan boten nggih, dalane setan malah di Umar. Ngene bener. Iki wae kasar. Dalane setan malah digoleki. Sayyidina Umar setan minggir. Yang dia nih, kok ono yo Mas. Terus Abu Bakar piye Abu Bakar? Napa dawuh jabat malaikat Jibril? Inna hasanata Umar wa ali Umar hasanatu min hasanati Abi Bakar. Sayyidina Umar lan keluargane Umar niku namung sebagian dari amal salehnya Abu Bakar. Iki jenenge sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat yang paling utama, yang ketika semua orang belum bisa menerjemahkan dari makna haji wada, Abu Bakar pun nangis sendiri. Sebab jelas sudah paripurna, Islam sudah terakhir, sudah sempurna, sudah saatnya Rasulullah kembali ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayatnya al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhir ini kok pun menunjukkan kesempurnaan Islam yang sebentar lagi rasanya sudah tidak akan lama. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil cinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lu ngonten niku lho, masya Allah pun sempurna kaya ngonten niku, pun sempurna ngonten niku. Pengen tiru-tiru Rasulullah nembe wafat, sing asmane Sayyidina Abu Bakar ngendangi putrine, ingkang asmane Sayyidah Aisyah. Niku kan putrine. Ya Aisyah, tolong dudono apa perkara sing wis dilakoni karo Kang Mas sampeyan Rasulullah Muhammad itu sing kok tak lakoni. Napa nggih jenengan itu sudah yang paling mirip sudah. Tidak ada lagi sudah semuanya kebiasaan apapun yang panjenengan lampahi itu yang Rasulullah lampahi sudah jenengan lampahi. Kayak bahkan gampang kangen gitu.
Mandi medal saking masjid, kundur, tadi itu berbalik malah ke masjid. Karena kali Kanjeng Nabi itu modal itu masya Allah ya. Mata itu terus apa gitu Pak? Jajal giling-gilingan apa jajal? Sing tau dilakoni karo Kang Mas sampean. Oh ngeten, Kanjeng Nabi itu biasa mun saking masjid kundur niku kula kan ndamelaken buku. Saya diminta untuk bikin. Terus piye? Nah, niku sanjane teng pojok pasar niku enten tiyang tuwa wuta. Tua dan buta. Katanya disuapi orang itu. Iya wis kena. Tak goleki wonge. Dibantu sing riko. Tibake dugi ngriku tiyang niku tuwa wuta niku nggih. Posisi terus sakniki nggih rada ngemis barang ngoten. Niku kalih nyelatu Kanjeng Nabi. Jadi kalau ngomong saene ojo percaya Muhammad iki tukang tipu. Itu tibake agamane Yahudi. Terus Abu Bakar niku mirsani ngoten niku. Iku tibake kok koyo ngene cangkeme Jawa-Jawa. Iki didulang kok nyeladu Rasulullah. Gak didulang iki aku pengen tiru-tiru Kanjeng Nabi. Akhlake hale sing kados mekaten. Bungi kuat-kuate Pak akhirnya. Kuat-kuate terus didulang. Dulang ya kalau rada kesel barang ya. Ketem-ketem ngoten nggih. Noh, ngoten nggih. Ya, Allah malah didulang. Buat kare dilolok ngoten kok. Kalau rada anu lah, tapi kok rada halus kok nyok ngoten lho. Iku jenenge dulang bayi serang dengan tangan. Didulang. Lah mate niku terus tasih ngoten niku, didulang ngoten iki ditampel kali ya. Tangan itu ora padha karo sing diinginane, misalnya tiyang buta. Ora padha karo sing diinginane tangan iki beda. Sing diinginane iki lek dulang aku dilembutne dhisik, panganane dilembutne dhisik. Masyaallah, alus cara dulange. Beda karo sing iki. Iki ora padha iki. Ya. Saya sabar tentang ya Kanjeng Nabi. Wong sing dina-dina sing nyeladu koyo wong dulange iki tak sik akhirnya terus kasih Abu Bakar mengaku aman sampean ngerti betul sing bilang sampean di sini. Terus apa? Ya kuwi sing sampean selalu dino-dino. Ini kula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Terus dia bisa iki. Iki tembe wafat kalih tiga dinten iki. Ya Allah terus nangis semula sampean terus iki kula sok abadi Abu Bakar. Wis nek ono saiki syahadat aku bisa. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi la faddu min hawlikan. Jadi kelawan rahmati Allah, rahmatipun Gusti Allah, rahmat ingkang disalap kalian Allah Subhanahu wa taala. Ten manahipun Kanjeng Nabi sehingga Islam sing kados kula sanjane niku pada akhirnya bisa berkembang sampai sahabat Abu Bakar tiru-tiru mohon padahal itu wis ibu mal sahibi Iskola apa sini? Iskola lisahibihi la tahzan innallaha ma'ana kan wis jelas wong sing paling utama di kalangan umat Islam sudah dinas di dalam Al-Qur'an, bahkan termasuk salah satu yang akan langsung masuk ke surga. Itu tiru-tiru mau dari saya. Apa ini? Mila panjenengan monggo sami-sami kula panjenengan iki ikhtiar paling terakhir di dalam rangka mungkin sudah semakin jauh lah kita dengan Kanjeng Nabi, tapi paling boten sunnah dan ajarannya masih ada. Mari terus kita sambungkan sebagai bagian dari ikhtiar kita menyambung terus paling boten ilmu kalih pilaripun Kanjeng Nabi di dalam rangka mengisi 24 jam kehidupan kita ini agar menjadi semakin baik dan semakin berarti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab memang 24 jam ini adalah modal dan waktu yang diberikan oleh Allah kepada lebih menghadapi ketidakpastian yang sejak Presiden Jokowi tahun ini penuh ketidakpastian, tahun depan gelap kan resesi kayak semacam-macam. BBM buatan bahan bakar minyak malih, tapi singkatannya harus ganti bolak-balik muda kan. BBM kan bolak-balik akhirnya memicu pergerakan harga-harga yang lain.
BBM bolak-balik muda. BBM bolak-balik muda kita dilawan kali BBM. Berdoa, berikhtiar, maksimalkan. Jadi caranya nyambung kali seterusnya Kanjeng Nabi itu apa? Unsur BBM berdoa, berikhtiar maksimal, unsur bensin pertama. Bensin, nama bensin itu berbaikan sesama insan. Bensin berbaikan sesama insan. Insan itu menungso itu kan artinya kan insan. Insan itu kalimat isim. Kata benda, insan. Kata kerjanya Anas, isim fa'ilnya Anis. Terus setelahnya Anisa. Apa artinya? Harmoni. Harmoni, solid, kompak. Inilah artinya insan itu. Senafas dengan Islam yang artinya damai, peace. Jadi wong kalau tanggane seneng coklat ini sedang istirahat dari insan. Insan. Unsur kedua adalah sholat. Sholat itu sholat atau sing rajin. Sholat itu kudu sing rajin berwajib. Sholatlah yang rajin ya. Sering kalau sampai nih terbukti-bukti tidak ada perintah. Yang perintah itu Rasulullah langsung ditimbali oleh Allah Taala kecuali sholat. Perintah yang lain lewat kuliah lewat malaikat Jibril. Tapi begitu sholat Kanjeng Nabi langsung diundang oleh Allah Taala. Berapa istimewa semuanya Allah Islam itu dihadiahi semuanya sholat. Gambaran sederhananya bagaimana Pak Lurah langsung dugi teng dalam pulau panjenengan. Pak, iki pertemuan Pak Mata kali kula nggih. Pertemuan ampun sinten-sinten. Diajak bicara Pak Mata sangat rahasia sedih oleh-oleh. Kira-kira sing dianggap penting atau penting? Mesti penting. Begitulah sholat Rasulullah saking perlu-perlune Allah saking perlu-perlune ngundang Kanjeng Nabi dalam peristiwa Islam. Berarti menunjukkan bahwa sholat itu adalah sesuatu yang sangat penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat nomor 3 pertamak itu merangi tabiat maksiat. Merangi tabiat maksiat itu cara nyambung setruk Kanjeng Nabi itu sangat berhati-hati terhadap maksiat. Sangat berhati-hati. Ittaqunnar walau bisyikki tamar. Wedya karo neraka meski hanya sekecil sepotong dari biji kurma. Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kurma ceblok tenggalan ngene iki. Berarti pada kali Kanjeng Nabi. Mbok menawa kurma sing ning dalan iki mau niate sedekah ning aku, ceblok ning dalan, maka aku gak sipur. Mau ngene, cara-cara kula panjenengan. Lah kok ya Rasul? Soalnya aku gak oleh terima sedekah. Oleh terima hadiah. Hati-hati dengan Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar sebagai pimpinan negara diizinkan menggunakan 10% dari APBD, kira-kira begitu terusannya. Tapi yang diambil hanya 8-9%. Kenapa? Soalnya di siji ini itu subhari atau mengambil lebih dari haknya. Bisa hati-hati. Saat ini jatah 10 juga pindah. Nah, Masya Allah. Itu tahu pertama. Pertalit apa pertalit? Perani tabiat beli. Unsur BBM berdoa berjuang maksimal. Tertarik merangi tabiat. Sedekah itu insya Allah bukan disalib dari dalam. Dan dalam kasih tekot, sedekah dhisik pokoke rajin-rajin kesalib-salib terus juga. Nah, sisi terakhir itu premium Pak saling hilang. Pantas premium, prai makan minum. Ini latihan kosong barang. Tinggal bersur-bersur apa? Unsur-unsur BBM itu, unsur-unsur BBM ya, menapa menghadapi resesi, menghadapi nopo sing sanjange harga BBM yang memicu fluktuasi harga dan lain-lain. Dan ini perlu kalau panjenengan menyiapkan skenario yang itu wow. Kita masuk sekarang penting premium itu, premi makan itu. Kalau kita niki lah ingkang penting, ingkang sangat penting, monggo dalam rangka meyakini dan mengikhtiarkan bahwa walillahi izzatu wali rasulihi wali mu'minin. Jadi izzat mulyane tiyang niku hakikate pun Allah Taala pun paling jauh ya mestine kanthi tiyang mestine. Apabila memang orang mukmin itu belum seberuntung mereka yang bukan mukmin, ya
berarti kita perlu merefleksikan diri, sudahkah 24 jam kita ini ya, mewarisi ilmu dan hal perilaku yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah selama 24 jam kita senantiasa merefleksikan itu, ya, menghindari beberapa hal yang nopo sampai akan mau, ya, yang memiliki potensi untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang ya tidak semakin berharga di hadapan Allah, ya, atau kurang regane, benar-benar berharga tapi kurang regane. Nanti kita evaluasi dan kita perkuat dengan berbagai macam ilmu pengetahuan utawi akhlak, perilaku. Kalau berhubungan masyarakat berarti kita ta'awun, tasamuh di antara kita sekalian kita tingkatkan demi insyaallah kebangkitan masyarakat dan kebangkitan Islam di masa-masa yang akan datang. Kalau kita mengatakan Bapak Ibu sekalian, sampun 4 menit mugi diparing ono keterangan sing manfaat ini kula panjenengan dipun istiqomah, dan pada saatnya Allah menghendaki mundur sowan saling Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita niku matur nuwun sanget, Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borongan ala hadini yang wa'ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imina wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarrin innaka antal ghafurur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana 'ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talabina wa ibadatina wa jam'iyyatina wa mujtama'ina min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wa dhain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Assalamu alaikum walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kula hormati, mekaten maosan ingkang dipun aturaken kalahan panjenenganipun Pak Agus Riza, mudah-mudahan semuanya bisa kita amalkan dalam bentuk kehidupan sehari-hari, dan semuanya apa yang menjadi kegiatan keluarga bersami untuk senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita mendapatkan ridho Allah, mudah untuk melaksanakan aktivitas yang bersifat sehari.